Shalom, jumpa kembali dengan saya. Hari ini saya akan seperti biasa sharing kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya rindu kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa kekuatan itu datang lewat hubungan. Kekudusan itu datang lewat hubungan. Dan engkau dan saya akan menjadi anak-anak Tuhan yang tahan banting di tengah-tengah akhir zaman yang semakin gila ini. Itu datang lewat hubungan. Karena tanpa hubungan, artinya saudara dan saya memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang lemah, mudah jatuh ke dalam pencobaan, menjadi orang-orang Kristen yang gampang ditipu oleh pekerjaan setan. Dan kalau mau jujur kita lihat hari-hari ini kondisi yang terjadi di lapangan, kondisi yang terjadi saudara boleh lihat di medsos, lingkungan, begitu mengerikan, begitu hancur moral manusia di akhir zaman. Dan memang kita tidak perlu kaget karena Alkitab sudah menuliskan semuanya itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari, saya rindu Anda dan saya, kita semua menjadi orang-orang Kristen yang tetap setia, hidup dalam kebenaran, tetap hidup dalam kekudusan, tanpa kompromi. Bukan berarti tidak bisa jatuh, tidak bisa gagal. Anda dan saya bisa jatuh, tetapi bukan hidup di dalam kejatuhan. Kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi bukan berarti saudara dan saya harus hidup di dalam dosa. Itu satu perbedaan sekali. Orang yang hidup di dalam dosa berarti orang itu belum sungguh-sungguh mau bertobat. Tapi saya percaya orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Kristus, meskipun dia bisa jatuh di dalam dosa, tetapi seiring dengan pengenalannya kepada Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu akan semakin benci kepada dosa dan semakin rindu untuk hidup di dalam kebenaran. Mari kita satukan hati di dalam doa agar Roh Kudus turun kepada kita, memberikan pewahyuan, pengajaran yang benar menurut Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau yang sudah memberikan kelepasan, kemerdekaan kepada kami. Engkau yang memelihara kami sampai detik hari ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau mewahyukan agar kami semua menjadi umat pilihan-Mu yang benar-benar teguh, berdiri di akhir zaman di tengah badai apapun yang menerjang hidup kami. Terlebih para pendengar dan yang melihat video ini, Kau berkati, Kau ubahkan, Kau terus bawa mereka untuk semakin dalam mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan melihat satu ayat di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 sampai 2. Mari kita sama-sama buka Alkitab. 2 Korintus 7 ayat 1 dan 2. Berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita sudah memiliki janji-janji itu. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, dan ini bukan hanya kepada jemaat Korintus, tetapi kepada saudara dan saya yang hari ini menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Janji itu diberikan sama. Apa janji-janji itu? Janji-janji ini berbicara tentang saudara dan saya sudah menjadi umat Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Harganya sudah lunas dibayar di kayu salib. Dan Tuhan ada di dalam diri saudara dan saya.
Jadi Tuhan bukan jauh lagi di sorga, tetapi Tuhan sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Tuhan mau tinggal, Tuhan mau menyatu. Dan dia bukan lagi sosok yang rasanya sulit untuk ditemui. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi ini janjinya. Tuhan mau menjadi Bapa. Tuhan mau menjadi Allah saudara dan saya. Dan dia mau tinggal di dalam saudara dan saya lewat Roh-Nya yang kudus setiap hari. Ini janjinya bagi saudara dan saya dan bagi jemaat di Korintus pada waktu itu. Itu sebabnya firman Allah berkata, karena kita sudah memiliki janji-janji tersebut, Bapak Ibu, mari kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang masih dikendalikan oleh keinginan daging. Rajin ke gereja, rajin persekutuan, tapi hidupmu dan hidupku masih dikuasai oleh hawa nafsu. Ini yang berbahaya. Dan Tuhan tidak mau menginginkan umat yang seperti itu. Dan Rasul Paulus mengingatkan hal ini kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Tuhan sudah ada di dalam engkau, kata Rasul Paulus. Engkau sudah menjadi milik Yesus. Dan Roh Kudus ada di dalam hidupmu, kata Rasul Paulus. Mari kita menjadi anak-anak Allah yang mulai untuk suka akan kebenaran, tinggal di dalam kebenaran, dan melakukan kebenaran itu setiap hari. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita menyucikan hidup kita dari pencemaran jasmani dan pencemaran rohani untuk menyempurnakan takut akan Tuhan kita selama saudara dan saya masih diberi waktu oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita hari lepas hari belajar taat. Hari lepas hari terus bergaul, berdoa, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya percaya bahwa godaan itu akan semakin luar biasa. Tantangan yang saudara dan saya akan hadapi ini semakin tidak mudah. Baik dalam ekonomi, baik dalam pekerjaan, bisnis, atau apapun yang saudara dan saya lakukan. Tapi jangan takut, karena Tuhan Yesus tinggal di dalam engkau, Tuhan Yesus tinggal di dalam saya, dan Tuhan Yesus tinggal di dalam semua umatnya. Mari mulai bergerak di dalam kekudusan. Mari mulai bergerak di dalam ketaatan. Bangun hidupmu di dasar rasa takut akan Tuhan. Mungkin kiri kananmu atau lingkunganmu mau mengajak engkau kepada hal-hal yang tidak benar. Tetapi saudara dan saya punya pilihan. Mau hancur, mau tergerus oleh zaman, atau mau hidup benar, atau mau memilih untuk hidup taat. Ini pilihan. Jaga hidup saudara, jaga mata, jaga pikiran, jaga hati. Jangan sampai mata kita sering melihat hal-hal yang mengundang hawa nafsu yang tidak benar. Hari ini begitu mudah, baik di HP, di apapun, hari ini begitu mudah. Mata untuk dikotori, pikiran untuk dikotori, hati untuk dikotori. Dan ini yang Paulus maksudkan agar saudara menjaga dari pencemaran secara rohani ataupun jasmani, saudara. Kontrol diri kita. Jangan menjadi manusia yang gampang marah. Jaga agar jangan sampai pencemaran jasmani merusak hidupmu. Biar saudara dan saya sama-sama belajar untuk menguasai diri. Kontrol emosi, kontrol kesabaran. Menghadapi persoalan, menghadapi hidup sehari-hari. Bukankah hari-hari ini orang begitu mudah untuk naik darah, mudah untuk emosi, saudara. Tetapi belajar agar jangan sampai saudara dihancurkan atau diwarnai oleh dunia yang penuh dengan emosi ini. Tetapi saudara dan saya belajar menjadi orang-orang Kristen yang mengasihi.
orang-orang Kristen yang belajar untuk selalu mengampuni. Mungkin ada yang menyakiti hidupmu. Jangan sampai simpan kepahitan. Jangan sampai simpan rasa dendam. Jangan sampai simpan amarah itu dalam hidupmu. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Tapi saudara dan saya mulai bergerak di dalam kasih Allah. Mulai bergerak di dalam anugerah Tuhan. Mulai hidup di dalam kasih Kristus yang menguasai saudara dan saya. Agar kita tidak tercemar oleh pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Mari Bapak Ibu, saudara dan saya, hari-hari ini sungguh kita sama-sama tahu, kita sama-sama melihat bahwa tantangan dan godaan begitu luar biasa. Sekali lagi saya ingin mengatakan, tantangan dan godaan begitu luar biasa. Tetapi kembali pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apakah saudara mau tergerus sekali lagi, atau mau hidup benar, hidup taat sesuai dengan kebenaran firman Allah? Jaga hidupmu, jaga hidupku, jaga hidup kita semua dari pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Karena Paulus menyadari dosa-dosa yang paling mendominasi di akhir zaman adalah dosa perzinahan, dosa percabulan. Itu begitu luar biasa hari-hari ini Bapak Ibu. Bahkan kita tidak usah berbicara orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi ini berbicara tentang orang yang sudah mengenal Kristus. Bahkan pelayanan di gereja. Ternyata banyak yang jatuh di dalam dosa perzinahan dan dosa percabulan. Engkau dan saya harus hati-hati. Engkau dan saya jangan buka kesempatan. Efesus 4 ayat 27 berkata, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, jangan main-main dengan dosa percabulan, perzinahan. Jangan main-main dengan dosa pornografi. Itu semua merupakan sistem iblis untuk menghancurkan manusia, termasuk menghancurkan engkau dan saya. Kalau tidak berjaga-jaga, kalau tidak hati-hati, saudara akan terseret. Maka dari itu saya berkata, jaga hidupmu tetap murni, hidupku tetap kudus. Bergantung terus kepada anugerah Tuhan setiap hari. Minta pertolongan Roh Kudus setiap hari. Jaga hubunganmu dengan Tuhan untuk selalu akrab, intim, bergaul dengan Allah. Karena dari situ akan datang kekuatan. Tanpa itu, saudara dan saya tidak akan mungkin kuat menghadapi pencemaran-pencemaran yang terjadi hari-hari ini. Gak akan kuat. Itu sebabnya jaga hubungan dengan Tuhan. Minta anugerah Tuhan setiap hari. Minta pertolongan Roh Kudus agar Roh Kudus menuntun hidup saudara. Dan mulai putus, maksud saya mulai putuskan apa yang bisa mencemari hidupmu, hidupku. Putuskan. Mungkin itu dari HP, tontonan, atau dari pergaulan, lingkungan, teman. Saudara dan saya harus berani untuk memutuskan, mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Jangan beri celah. Kalau memang pergaulan bisa mencemarkan hidupmu, engkau harus keluar dari pergaulan itu. Jangan diteruskan. Perkenanan Allah itu lebih penting. Perkenanan Allah itu lebih penting, saudara. Karena di kekekalan itu tidak ada batas waktu. Tapi di dunia ini hanya sementara. Mungkin itu dari HP. Wah, kau terbiasa mungkin melihat tontonan-tontonan yang mengundang hawa nafsu. Putuskan dalam nama Yesus. Saudara dan saya harus tegas. Saudara dan saya harus berani melangkah ke depan untuk hidup dalam kebenaran Allah. Oke Bapak Ibu, jadi ini sharing saya pada hari ini kepada saudara dimanapun berada. Bukan hanya saudara tapi saya sendiri. Karena saya diingatkan oleh ayat ini agar saudara dan saya dan kita semua bergerak dalam kebenaran, bergerak dalam kekudusan. Hidup menjadi orang-orang Kristen yang tidak kompromi. Hidup menjadi orang-orang Kristen yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur bahwa kami sudah memiliki janji-janji yang sudah Kau berikan, yaitu Engkau menjadi Allah kami. Kau tinggal di dalam kami. Dan Roh itu, Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan untuk mulai hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Berikan kesanggupan, kami percaya anugerah Tuhan yang sanggup melakukan semuanya itu dalam hidup kami. Dan kami juga mau memilih apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Berkati umat-Mu yang menonton dan mendengarkan video ini dimanapun berada. Dalam nama Yesus, berkati, urapi, jamah Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa kembali dalam video-video selanjutnya bersama saya dalam renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.